kasih. Jadi kehadiran PT Bina Enviro ini sebenarnya tidak asing di Sumatera Barat karena dia sudah bergerak di bidang terpusat limbah sebelumnya yang bekerja sama dengan pengolah limbah yang ada di Jawa Barat, anak perusahaan dari BUMD Jawa Barat ya. Jadi sudah lama juga beraktivitas di Sumatera Barat dan terpilihnya beliau sebagai mitra kita ini bukan hanya satu, tapi ada beberapa perusahaan yang menyatakan minat kepada kita untuk bekerja sama dan itu kita seleksi sesuai dengan aturan yang ada pemanfaatan aset kita seleksi dan terakhir memang PT Bina Enviro menyatakan minat dan juga komitmennya untuk bisa bekerja sama dengan kita untuk mengoperasionalkan limbah B3 medis ini. Pak Kadis, dengan kerjasama dengan mitra ini Pak, nanti pola pengelolaan sampah di Sumatera Barat siapa nih Pak? Ya, jadi ini kerjasama ini adalah pengolahan atau pengoperasionalan fasilitas limbah B3 medis. Jadi limbah B3 medis ya. Kerjasama ini merupakan kerjasama penyewaan aset kita, tetapi namanya masih pengelola UPTD limbah B3 medis, UPTD kita, dan operatornya yang mengoperasionalkannya ya inilah dia pihak ketiga, karena kita membutuhkan dukungan pihak ketiga ini dari segi pembiayaan, segi profesionalitas SDM dalam menjalankan mesin-mesin produksi ini. Jadi kerjasamanya kerjasama dalam hal penyewaan. Pak, jika ada dampak positifnya bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, tentunya yang pertama terkait masalah limbah B3 medis ini bisa lebih maksimal kita kelola di wilayah Sumatera Barat dan tidak diangkut keluar dari wilayah. Kenapa? Dengan pengangkutan yang jauh keluar dari wilayah membutuhkan waktu sekian jam, tentu ini kita khawatirkan jika ada yang nanti terinfeksi atau tercemar, atau ada juga yang mohon maaf ada mungkin transportasi nakal yang membuang tidak pada tempatnya gitu. Nah ini kita positifnya itu. Yang kedua positifnya adalah kita bisa memanfaatkan mendaya gunakan aset pemerintah yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui dana APBN di tahun 2020 yang lalu, dan ini tentu akan mendatangkan PAD bagi daerah. Salah satunya adalah peningkatan PAD bagi daerah, dan ini merupakan bagaimana pemerintah khusus Sumatera Barat untuk mengayomi semua pasien kes yang ada. Kan yang dari Dinas Kesehatan satu itu Kak. Pak, kan ada limbah B3 selama ini masih ada yang dibuang ke tempat lain Pak. Mungkin himbauan Pak dari Dinas Kesehatan untuk bekerja sama dengan PT Bina Enviro. Ini belajar dari kasus di sebelumnya ya, memang ditemukan limbah B3 itu kan memang itu menjadi pelajaran bahwa untuk yang pengelolaan limbah B3 ini kita harus menjadikan ini permasalahan atau isu tidak hanya untuk kesehatan atau lingkungan hidup tapi lintas sektor. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis LH, kan memang harus ada keseriusan dari kepala daerah untuk menindak tegas untuk segala penyelewengan pengelolaan limbah B3 ini, termasuk juga untuk penganggarannya juga seperti itu, karena memang yang dirasakan oleh teman-teman yang di bidang kesehatan memang mungkin untuk anggaran pengelolaan limbah B3 ini terkadang sudah mungkin anggarannya kecil atau minim, kadang dialihfungsikan untuk hal lain, mungkin seperti pengadaan operasional seperti itu, dan itu memang sudah menjadi rahasia umum. Makanya memang ini akan menjadi sebuah langkah awal ya untuk bisa mendapatkan keseriusan dari pimpinan daerah untuk mengelola limbah LB3 ini, karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis LH, ini tidak hanya lagi mungkin hanya sanksi teguran atau denda, tapi sudah bisa masuk ke hukum pidana. Mungkin itu. Terima kasih Pak.